Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Cendera Suara Nintias, NIM B1017210, kelas A, pengampu Bapak Ahmad Mardalis, akan mempresentasikan tugas seminar sumber daya manusia. Upaya meningkatkan kinerja karyawan dengan komitmen organisasi di suatu perusahaan. Latar belakang. Setiap organisasi memiliki suatu visi, misi, dan tujuan yang mendukung ke arah keberhasilan organisasi dengan menggunakan sumber daya manusianya. Keberhasilan pencapaian akan didapat apabila SDM di dalam perusahaan memiliki kinerja yang tinggi. Kinerja pegawai yang baik akan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik pula, sehingga memudahkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di era ini, perusahaan dihadapkan pada kondisi pentingnya untuk meningkatkan kinerja pegawai. Untuk meningkatkan efisiensi, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat mengadopsi dan beradaptasi pada perubahan. Karena pada setiap tingkatan perubahan yang akan datang, menghendaki perbaikan kinerja yang ada saat ini dan mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Faktor yang dapat mempengaruhi sikap kerja atau kinerja pegawai adalah faktor komitmen organisasi atau perusahaan di mana pegawai atau karyawan itu bekerja. Komitmen organisasi yang tinggi akan memberikan pengaruh positif terhadap pegawainya, yaitu menimbulkan kepuasan kerja, semangat kerja, prestasi kerja yang baik, dan keinginan untuk tetap bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Dalam jurnal Muiz, Jufrison, dan Fahmi tahun 2018 mengemukakan bahwa para karyawan yang memiliki komitmen yang kuat akan tetap tinggal bersama organisasi. Hasil ini mengindikasikan bahwa adanya peraturan-peraturan yang ditetapkan sebagai wujud komitmen organisasi mampu menjadi pemicu meningkatnya kinerja. Dengan demikian, diharapkan sumber daya manusia dapat memberikan kontribusi terbaiknya pada organisasi. Dan tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya menumbuhkan komitmen organisasi dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja kerja karyawan. Tinjauan pustaka. Yang pertama, kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah tingkat terhadap mana para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. Indikator. Dalam jurnal Handoko dan Handayani tahun 2017 menjelaskan bahwa kinerja pegawai dapat diukur berdasarkan indikator sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, kemampuan menyelesaikan tugas sesuai volume pekerjaan. Yang ketiga, keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, kesesuaian menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur. Yang kelima, tingkat kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Dalam jurnal Muiz, Jufrison, dan Fahmi tahun 2018 menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor kemampuan secara psikologis. Kemampuan atau ability pegawai terdiri dari kemampuan potensi atau IQ dan kemampuan reality, yaitu knowledge dan skill. Faktor motivasi. Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Yang kedua yaitu komitmen organisasi. Menurut Robbins dalam jurnal Octavia dan Susanti tahun 2016, komitmen organisasional adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak kepada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Indikator. Dalam jurnal Handoko dan Handayani 2017 menyatakan 3 indikator komitmen organisasi. Yang pertama, kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi. Yang kedua, kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi. Yang ketiga, keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan. Faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Yang pertama, kepercayaan. Pegawai yang memiliki komitmen organisasi tentunya akan merasa bangga dapat bergabung dengan perusahaannya. Yang kedua, kemauan. Kemauan pegawai untuk bekerja lebih giat
dan dengan sekuat tenaga demi mencapai tujuan organisasi, mencerminkan tingginya tingkat komitmen pegawai. Yang ketiga, kesetiaan. Secara umum, kesetiaan menunjukkan kepada tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu yang disertai dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan metode kuantitatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Pengambilan data yaitu dengan teknik komunikasi yang digunakan untuk mendapat data primer maupun sekunder. Dalam hal ini, mengadakan hubungan atau komunikasi dengan subjek penelitian. Dengan teknik komunikasi langsung, yaitu berhubungan langsung atau tatap muka dengan subjek penelitiannya. Sedangkan pada teknik komunikasi tidak langsung, menggunakan media atau perantara tertentu untuk menghubungi subjek penelitiannya. Komunikasi langsung dilaksanakan dengan wawancara, dan komunikasi tidak langsung dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner. Pengukuran variabel ini dengan 5 poin skala, yang berkisar dari 1, yaitu sangat setuju, hingga 5, yaitu sangat tidak setuju, digunakan untuk mencatat tanggapan dari para populasi. Analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan metode regresi sederhana. Analisis regresi dapat digunakan untuk mengetahui dan memperkirakan perubahan yang terjadi pada variabel tertentu yang dapat dipengaruhi oleh perubahan variabel yang lain. Regresi sederhana dapat dianalisis karena didasari oleh hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat atau kausal, variabel bebas atau X dan terhadap variabel terikat atau Y. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis regresi sederhana ini, yang pertama analisis regresi sederhana, yang kedua uji hipotesis, yang ketiga uji koefisien determinan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.